Saya dulu begitu, Pastor Haris tahu, ada satu pastor yang terkenal sekali di Pratista mendoakan orang. Dan banyak umat datang. Dan maaf ya, umat Bandung itu kalau datang ke Romo, ndak ada yang tangan kosong. Bawa cukyok lah, ayam panggang lah, semua. Romo mau ketemu dengan Romo itu. Semuanya ke sana. Eko ini iri. Kok aku tidak selaku dia? Dia mampu mendoakan orang yang perkawinannya kacau, dia doakan jadi baik. Yang tidak punya jodoh, dia doakan berjodoh. Yang sakit sembuh. Hanya dia tidak pernah bisa mendoakan dirinya sendiri, tetap tidak berjodoh. Dan akhirnya Eko ini kan ingin toh terkenal juga. Saya berdoa, datang beberapa orang ke saya didoakan. Tak lama kemudian meninggal, saudara-saudara. Maka saya dikenal sebagai pastor pencabut nyawa. Tetapi akhirnya saya sadar, Tuhan itu memberi, terserah Tuhan. Rahmat Tuhan itu bukan untuk dibanding-bandingkan, bukan, untuk diterima dan dinikmati. Ya Pak, ingatlah ya. Maka Anda punya istri seperti itu, nikmati. Sebelum kadaluarsa. Maksud saya kadaluarsanya nanti dipanggil Tuhan gitu toh. Nikmati rahmat, berkat, bukan untuk dibandingkan. Maka pada saat oke Tuhan, terima kasih kau beri Romo ini karunia doa, baik. Saya akhirnya melembut hati saya. Maka pada saat saya terima tamu, Romo, halo Bu, mau ketemu Romo itu ya? Iya, ini Romo bawa makanan. Baik Romo, terima kasih ya Bu. Saya panggil Romo, pasien. Kamu ngapain? Menikmati hasil karya pastoral, kata saya itu. Artinya apa? Di saat kita bisa berdamai, kemampuan orang lain bukan menjadi sebuah kesakitan bagi saya, sebuah ancaman bagi saya. Justru saya bisa menikmati berkat yang orang lain miliki. Nah, saya lihat beberapa hal yang dihadapi dalam perkawinan sekarang. Tentunya Bapak Ibu bisa merangkai, apalagi bisa menambahi begitu banyak masalah lagi dari sekian poin-poin yang saya bawakan. Perselingkuhan, aduh, bapak-bapak maaf ya. Sekarang ini bukan hanya bapak-bapak yang selingkuh, istri pun banyak yang selingkuh. Karena mereka mulai mau semartabat, seharkat dengan pria. Ini mungkin keberhasilan dari Raden Ajeng Kartini. Sederajat. Mereka pun mulai berfantasi. Saya kok melihat salah satu pemicu dari perselingkuhan yang banyak adalah semangat yang nanti diingatkan oleh Bapak Paus, pornografi, di mana digambarkan seksualitas secara karnal, kedagingan. Yang penting gua nikmat, yang penting gua enak. Maka ada yang konsultasi, Romo boleh nggak kalau berhubungan suami istri itu dengan banyak macam gaya? Emang gaya apa aja sih Pak? Itu Romo, elang menukik dari atas. Kata saya tuh, Bapak ini banyak gaya, 5 detik aja udah keluar banyak gaya, kata saya itu.
Romo kok ketawa ya? Romo Joko langsung, kami berfantasi saja Romo. Justru itu yang paling berdosa Romo. Jadi rupanya hubungan seksualitas yang tadinya agung dan mulia sudah terlalu dieksploitasi hanya menjadi sebuah kenikmatan. Maka tidak aneh banyak orang-orang yang ingin fantasinya dikeluarkan. Maka beberapa kasus sudah berumah tangga, sudah punya anak, tiba-tiba bapaknya senang dengan lelaki, istrinya senang dengan perempuan. Kenapa? Bukan kesalahan seksual psikologis. Saya bertanya kepada psikolog Jakarta, dia mengatakan karena mereka ingin adventure, ingin mencoba merasakan kegilaan dalam kenikmatan karnal, kedagingan. Karena apa? Karena tidak bisa diekspresikan dengan pasangannya. Dan ini muncul karena apa? Ya karena hidangan-hidangan yang tidak jelas itu. KDRT, emosional. Menyedihkan memang. Orang sekarang sulit sekali menahan perasaan marah. Langsung bombardir. Ngomong, bledak, bleduk, apapun yang mau saya omongin. Dulu hal pantang sekali bahwa suami istri fight di depan anak-anaknya. Sekarang tanpa rasa salah mereka berkelahi di depan anak-anaknya. Bahkan ada seorang ibu intensinya jelas. Saya berkelahi Romo di depan anak-anak supaya anak-anak tahu bapaknya itu seperti apa. Bapaknya ini keturunan ucing garong Romo. Gak pernah tahan ngelihat ikan asin. Padahal di rumah ada tenderloin yang soft Romo. Jadi lihat, maka kalau akhirnya saya 25 tahun bekerja di rumah retret dan sekarang kembali ke rumah retret, tak bisa dipungkiri kalau anak-anak itu berdoa lalu mereka di depan arca patung Yesus ataupun Bunda Maria, 70% anak-anak berkata, Tuhan rukunkan papa mama. Aku sedih kalau ayah ibu berkelahi. Kalau cerai aku ikut siapa Tuhan? Jadi lihat di sini bahwa anak-anak sudah harus melihat realita yang sebetulnya belum pas untuk mereka. Finansial, intervensi mertua, tidak menjalankan kewajiban sebagai pasangan suami istri, komunikasi yang buruk, judi, minum, main perempuan. Ini semua adalah masalah yang makin lama makin membesar. Bukan makin menghilang, makin menggila yang ada. Kasus kemarin yang saya hadapin, seorang ibu menikah dengan suami dan ruapannya keluarga suami ini menutupi anaknya. Actually anaknya ini penjudi dan peminum tukang main wanita. Ditutup-tutupi, pinter. Lalu setelah menikah dengan ibu ini yang notabene pekerja hebat, kerja keras, akhirnya apa? Meledak semua itu keluar. Kan saya selalu mengatakan pacaran itu iklan, promosi. Lu akan dapat aslinya nanti setelah menikah. Dan betul meledak suaminya ini, betul keluar judinya,
main perempuannya, minumnya. Si ibu ini sebagai seorang Katolik yang amat baik, saleh, lebih saleh daripada para suster. Kenapa? Karena ibu ini tetap melayani suaminya. Sudah punya 3 anak. Hampir perkawinan menjelang 23 tahun. Dan ibu ini bahkan berkata kepada suaminya, "Pah, udahlah. Kalau kamu gak bisa kerja, cari uang, udah di rumah aja. Aku yang kerja." Bahkan sorry to say, anak-anaknya pun mengatakan, "Mah, ngapain melihara papa yang kayak gitu? Udah gak apa-apa, kita gak punya papa." Dan ibunya tetap berkata, Enggak. Dia papahmu, dia suamiku." Tapi apa yang terjadi setelah dia diberi begitu banyak kebaikan? Satu hari bapak ini loncat dari apartemen dan bunuh diri. Dia tidak tahan oleh kebaikan. Dia putus asa, kecewa dengan dirinya sendiri. Dan setelah putus asa jatuh, ibu-ibu, bapak-bapak, siapa yang paling menderita? Istrinya. Setelah 4 tahun, kemarin retret, nangis waktu kami adorasi, nangis meledak ibu ini. Dan berkata, "Kenapa Romo, kenapa? Saya tuh sudah sayangi suami saya sudah baikin suami saya. Kok suami saya bunuh diri? Kenapa? Saya nggak ngerti. Dan saya yakin pasti sekarang suami saya ada di neraka, Romo." Wow, betapa baktinya dan cintanya dari ibu ini. Nah, kalau ini menjadi sebuah tantangan dalam hidup berelasi, apa dasar, apa yang memicu dari tantangan-tantangan ini? Next, Paus Fransiskus dalam Amoris Laetitia artikel 33, ini saya suka mengutip. Ketegangan yang timbul oleh sebuah budaya individualistis yang berlebihan pada harta milik dan kenikmatan. Jadi ini triggernya, ini pemicunya. Bahwa orang sekarang hanya memikirkan dirinya sendiri. Yang penting saya bahagia. Yang penting saya senang. Maka perkawinan sekarang terjadi, kalau tidak bahagia, ngapain lu kawin? Ngapain lu nerusin? Lu kan hidup harus bahagia. Itu lihat. Dengan kalimat harus bahagia. Dan sebetulnya itu bukan tujuan perkawinan. Tujuan perkawinan tidak ada bahagia dari tiga-tiganya. Kebersamaan, kelahiran anak, dan pendidikan anak. Ora ono kebahagiaan di situ. Kebahagiaan itu nilai tambah. Nilai tambah dari sebuah apa? Dari sebuah pengorbanan. Kemarin saya memberkati perkawinan, bapaknya nangis terus. Karena punya 3 anak perempuan, 2 anak sekolah di Australia, anak yang tinggal dengan dia menikah. Terus bapak itu menangis terus. Lalu saya tanya, "Pak, bapak menangis karena anak pergi dan sekarang nanti tinggal berdua dengan ibu ya? Makin menderita ya?" Lalu bapak itu berkata, "Iya juga ya," kata dia itu. Lalu saya tanya, "Kenapa bapak menangis?" "Romo, saya tuh bahagia. Saya sejak kecil yang memangku anak itu, nemenin dia belajar, nganter dia sekolah. Sampai akhirnya saya melihat dia tumbuh remaja, punya pacar, dan dia menikah. Saya bahagia. Tapi saya sakit
karena anak ini akan pergi dengan pasangannya. Tapi dia mengatakan, saya ikhlaskan ini demi kebaikan anak saya. Jadi tangisan itu adalah tangisan sukacita, kebahagiaan dari sebuah pengorbanan yang dia berikan. Jadi bukan tujuan perkawinan, bukan. Itu adalah nilai tambah dari sebuah kebaikan yang kita salurkan. Next, maka karena budaya individualistis yang mengejar kenikmatan dan mengejar harta milik, maka setiap perkawinan yang mulai rapuh, mulai goyah, seolah-olah cerai itu adalah jalan yang paling mudah dan cepat. Sedikit mengalami konflik cerai. Berapa minggu yang lalu saya memberi retret single mom. 200 orang single mom. Saya satu-satunya yang singlet. Dan waktu saya lihat 200 orang, para Romo, Bapak Ibu yang terkasih, 40% memang sudah janda top. Sudah senior. Saya nggak berani mengatakan tua, modar aku nanti kalau ngomong tua di sana. Senior. Tapi 60% itu masih muda, masih muda. Mereka menjadi single mom. Dan pada saat saya misa terakhir, tiba-tiba kok hati saya gelisah. Bukan karena terpikat oleh salah seorang single mom, bukan. Bukan Romo Joko, bukan Romo Joko. Saya sudah bertobat, Romo. Kok saya tiba-tiba ingin ngomong kepada mereka. Saya ngomonglah pada saat setelah doa penutup, Sista, karena mereka memanggil satu sama lain kan sista gitu ya. Mboh, apa artinya? Sister, jadi sista gitu ya. Lalu saya bilang, Sista, kok saya ada sesuatu yang saya nggak enak di hati saya. Kalau saya pulang saya belum nyaman, belum damai. Boleh saya ungkapkan? Boleh Romo. Ya, baik. Kita rekoleksi, kita bicara tentang pengampunan, kita berbicara tentang kepahitan, kita berbicara tentang kasih Tuhan. Saya kok merasa bahwa di sini ada beberapa yang menjadi single mom bukan untuk selama-lamanya. Saya kok merasa Anda harus kembali memperbaiki relasi Anda, kembali kepada pasangan Anda. Mungkin Anda tidak mau, mungkin Anda udah enggak mau ngelihat wajahnya. Tetapi anak-anak Anda butuh dia. Maka para ibu, maaf, saya beri percikan ya, supaya Anda dilembutkan oleh Tuhan. Saudaraku, apa yang terjadi saat saya percikan? 60% itu nangis semua. Karena apa? Romo pulang retret baru kali ini saya berbeban. Kenapa Bu berbeban? Karena Romo ngomong saya harus memperbaiki relasi lagi dengan pasangan saya. Itu yang paling berat Romo. Itu yang paling saya tidak mau. Jadi hati-hati. Kuasa jahat itu mudah sekali meruntuhkan, meluluhkan, dan membuat kita, bahasa Yesus, tegar, keras hati. Kalau udah keras hati, tegar, it mean apa? Deadlock. You, me, and. Itu beberapa umat dengan pastor parokinya. You, pastor, me, and.